Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode 10. Di episode lalu, Choljong yang memiliki misi untuk menemukan buku besar di rumah Kim Jwagen akhirnya berhasil menemukan tempat buku itu disimpan, yang ternyata ada di dalam sumur. Saat hendak turun mengambil buku itu, tiba-tiba Choljong teringat masa lalunya yang pernah terjebak di dalam sumur itu, dan sebuah fakta terungkap jika Kim Soyoung kecil pernah mencoba menolongnya keluar. Namun sutradara, takdir berkata, Jo Hwa Jin lah yang mendadak ada di hadapannya saat Choljong berhasil keluar dari sumur itu. Dan hingga mereka dewasa kini, Choljong masih belum mengetahui fakta yang sesungguhnya. Dan kali ini, Choljong kembali terjebak di dalam sumur itu karena fobianya kembali kumat. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Choljong yang tengah lemas pun mengira dirinya tengah melihat Jo Hwa Jin di tepi sumur. Namun ketika pandangannya semakin jelas, rupanya Kim Soyoung lah yang nongol di situ. Ratu pun hendak memanggil bantuan untuk menolong, namun Choljong mencegahnya karena tidak ada yang boleh tahu jika dirinya tengah terjebak di dalam sumur itu. Dan entah bagaimana caranya, Choljong pun diselamatkan oleh Kim Soyoung yang tampak cemas dan kembali ngomel. Ngapain sih malam-malam malah main ke sumur yang ada kenangan buruknya? Saat Kim Soyoung hendak mencari bantuan, Choljong pun kembali mencegah dengan menarik tangannya dan memeluknya. Aduh. Setengah sadar, Choljong pun bercerita jika di mimpinya ia mati sebagai raja yang tidak kompeten. Kagok, Jang Bong Hwan pun berkata ia akan pura-pura jadi Jo Hwa Jin sebentar saja. Ingat episode lalu saat Jo Hwa Jin memegang buku besar, dari mana ia bisa dapat buku itu ya? Gini, rupanya saat Choljong dan Kim Soyoung sedang jalan-jalan kemarin, Jo Hwa Jin datang untuk menemui Choljong dan mengaku jika dulu bukan dirinya lah yang menolong raja, melainkan Kim Soyoung. Namun karena raja, ratu, dan Kim Moon-geun juga sedang tidak ada, Jo Hwa Jin pun menunggu ke dalam sambil lihat-lihat sumur. Namun pandangannya mendadak tertuju pada buku besar yang disembunyikan Kim Moon-geun. Dan jadilah ia yang akhirnya mendapatkan buku itu. Dengan buku besar di tangannya, Jo Hwa Jin pun berniat membantu Choljong untuk menghancurkan Ratu Kim Soyoung. Paginya, Jang Bong Hwan yang kembali kerasukan ingatan Kim Soyoung kembali terpesona dengan wajah Choljong yang tengah tertidur. Namun saat Choljong membuka mata, Jang Bong Hwan pun auto ngagorolong menghindari sang raja. Dan dengan saltingnya, ia menyapa raja dengan gaya santai bak di pantai. Ya, rupanya semalam Jang Bong Hwan menggendong Choljong keluar dari sumur itu sendirian dengan modal tekad yang kuat. Jang Bong Hwan pun heran, kenapa Choljong bisa masuk sumur malam-malam? Choljong pun berbohong kalau malam gelap membuatnya tidak bisa melihat adanya sumur sehingga ia terjatuh. Kim Moon-geun pun datang untuk menyapa sambil menyampaikan pesan jika Ibu Suri Agung Sunwon menyuruh raja dan ratu untuk segera pulang ke istana. Di saat bersamaan, ingatan Kim Soyoung membuat Jang Bong Hwan mengetahui jika ayahnya pernah mengurung seseorang di dalam sumur. Menyadari Kim Moon-geun bukan orang baik, Jang Bong Hwan pun berkesimpulan jika ayah Kim Soyoung ini hanya memanfaatkan anaknya demi keserakahannya. Kim Moon-geun menikahkan anaknya dengan Choljong, orang yang sebenarnya ingin ia habisi, dan mungkin itu sebabnya Choljong juga pernah menyakiti dan hendak menghabisi Kim Soyoung. Setibanya di istana, Jang Bong Hwan dengan semangat 45 langsung masuk ke dalam istana. Ya, ia harus melakukan pemilihan dan pelantikan selia raja, yang mana Jang Bong Hwan si mata keranjang itu akan berjumpa dengan gadis-gadis cantik di negeri itu. Selain itu, ia punya misi untuk mengetahui silsilah keluarga Sekretaris Han dan hendak membuat Sekretaris Han tidak akan pernah terlahir ke dunia. Namun sebelum mulai berburu gadis, Jang Bong Hwan yang berniat akan bergabung dengan ingatan Kim Soyoung dan menjadi ratu yang sempurna pun menyapa Ibu Suri Agung Sunwon dengan lemah lembut demi mendapat tugas besar dalam pemilihan gadis-gadis. Namun sialnya, bukannya disuruh cepat-cepat melakukan pemilihan, Ibu Suri Agung Sunwon malah menyuruh Jang Bong Hwan masak lagi. Ya, Ibu Suri kangen banget sama masakan Kim Soyoung alias Jang Bong Hwan ini. Dibantu koki kumis Baplang yang ingin belajar resep masakannya sang ratu, Jang Bong Hwan pun membuat gukbap, makanan yang dipelajarinya saat jalan-jalan bersama Choljong kemarin.
Sambil menikmati masakan Ratu, Ibu Suri Agung Sunwon bertanya, kenapa Ratu tidak mau berbagi resep dengan koki kerajaan? Ratu pun menjawab, jika koki kerajaan orang kolot yang suka bikin kesel. Ibu Suri pun memutuskan untuk menyingkirkannya saja dengan dalih ditemukan racun jenis A di dapur pada saat Ratu pingsan. Jang Bonghwan pun kaget karena merasa pingsannya ia bukan karena diracun. Sementara Jang Bonghwan sibuk dengan upaya cari muka demi melakukan pemilihan untuk para gadis, Choljong dan teman-temannya dibuat bingung dengan hilangnya buku besar. Mereka pun menduga-duga siapa yang mengambilnya. Choljong pun lantas mengunjungi danau dan melamun. Di saat bersamaan, Jang Bonghwan yang habis mengunjungi Ibu Suri Agung Sunwon pun lewat. Dengan niat ingin menjadi ratu yang sempurna dan anggun, Jang Bonghwan pun menyapa Choljong dengan lembut. Tentunya Choljong pun jadi takut, kenapa lagi nih ratu? Biasanya kan gerasak-gerusuk gitu. Berhubungan dengan pemilihan selir, Jang Bonghwan pun bertanya, apa tipe wanita idaman Choljong? Seksi, polos, atau cute? Mendengar kata pemilihan selir, Choljong pun jadi bersemangat sampai memegang tangan Ratu. Choljong meminta untuk penampilan, Ratu saja yang urus. Namun untuk latar belakang, Choljong yang akan memilihnya sendiri. Ya, alasannya Choljong adalah dengan gabungan para keluarga selir, Choljong hendak membangun klannya sendiri untuk menyaingi klan Andong Kim dan klan Pung Yangjo. Berita kepulangan raja membuat Jo Hwa-jin gembira. Ia pun berniat memberikan buku besar itu pada sang raja supaya perhatian raja bisa kembali padanya. Namun sayangnya, ia malah melihat raja dan ratu tengah saling berpegangan tangan. Jo Hwa-jin pun cemburu dan kembali sisi jahat dan liciknya muncul. Di tempat lain, Yongpyong dan Kim Byong-in tengah kasakusuk menjalankan misi. Yongpyong tengah mencari info mengenai Norige yang dititipkan Jo Hwa-jin pada Dayang Wol. Ia pun mendapat info dari pedagang gelap jika seorang Dayang telah menjual Norige itu padanya. Sementara itu, Kim Byong-in tengah mencari tahu keaslian sebuah surat dan ia pun berkesimpulan jika ada orang yang melakukan hal ini demi menjadi perwira militer rendahan. Siapa ya yang dimaksud? Kasim Titi Codet kah? Yongpyong kah? Masih jadi misteri ya. Gagal memberikan buku secara langsung, Jo Hwa-jin pun mengajak Choljong ketemuan di tempat biasa mereka bertemu melalui surat. Namun Dayang yang dititipi surat tidak amanah dan malah memberi surat itu pada Ibu Surijo terlebih dahulu. Setelah Ibu Surijo mengetahui isinya, surat pun baru diberikan kepada Choljong. Dan karena kesibukan hendak pertemuan dengan menteri, Choljong pun tidak sempat membacanya. Dan dalam pertemuan kali ini, Choljong dan para menteri membahas hendak melakukan jamuan untuk merayakan kesembuhan ratu yang disebut Suritnal. Selesai pertemuan, Choljong mengunjungi perpustakaan istana untuk membaca buku jamuan kerajaan Yongjo. Dan tanpa Choljong sadari, rupanya ada Kasim Pipi Codet yang sedang menggunakan obat pemberian Kim Jwagen, yang mana ia tengah mengintip Choljong. Saat sedang menunggu Kasim yang sedang mencarikan buku, mendadak Ibu Surijo datang menemui Choljong dan hendak membicarakan sesuatu. Di ruangan Choljong, Ibu Surijo rupanya hendak cari muka pada Choljong, dan setelah sibuk dengan kegiatan sana-sini, Choljong pun baru sempat membaca surat. Tidak berhasil menemukan Jo Hwa-jin di tempat biasa, Choljong pun mengunjungi Jo Hwa-jin di balainya. Namun karena cemburu hebat, sang selir nampaknya sudah berubah pikiran dan tidak jadi memberikan buku besar itu pada Choljong. Kembali ke dapur, Jang Bonghwan pun meminta tabib istana untuk membuat ramuan kecantikan. Rupanya, ramuan itu hendak dibuat jadi masker wajah yang akan diberikan pada Ibu Suri Agung Sunwon. Saat sedang santai di dapur kerajaan, Kim Byong-in pun menemui Kim So-young. Ia pun mengatakan jika raja pernah berusaha menyakiti ratu saat di Oktajeong. Jang Bonghwan pun jadi ingat, mungkin ini yang dimaksud Choljong saat ia bertanya, kenapa kau tidak menceritakan jika malam itu aku berusaha menyakitimu. Padahal Jang Bonghwan kemarin bilang jika ia tidak mau terlibat. Ternyata masalahnya seserius ini ya. Kim Byong-in pun mengira jika karena cinta, ratu mulai melupakan tindak jahat Choljong padanya. Jang Bonghwan yang mendengar kata cinta pun jadi jijik. Cinta pada Choljong, daripada ngalor ngidul ngomongin cinta, Jang Bonghwan pun kabur dan memilih untuk mengurus pelantikan selir aja. Dikiranya akan bertemu satu persatu dengan para gadis, Jang Bonghwan malah menelan kekecewaan karena ia harus memilih para gadis lewat kurikulum vitae di zaman itu. Haduh, gagal. Malam pun tiba, di balai Tomyongjeon, Kim Byong-in pun menemui Ibu Suri Agung Sunwon dan memperingatkan agar berhati-hati pada Choljong.
Di bagian istana lain, Menteri Jo pun melaporkan jika ia berhasil menemukan sesuatu yang dipesan Ibu Surijo. Ingat di episode 9 ya, rupanya sesuatu yang dipesan itu adalah jenazah seorang dayang yang tewas tenggelam. Tujuannya agar wajahnya tidak bisa dikenali. Ya, sepertinya Ibu Surijo hendak memanfaatkan hilangnya Dayang Wol. Menggunakan jenazah dayang yang rusak, kemungkinan ia akan menciptakan rumor jika dayang itu adalah Dayang Wol. Dan Dayang Mata-Mata pun mendapat tugas untuk membuang jenazah yang dikarungi itu ke dalam sumur. Di kamarnya, Jo Hwa-jin pun menangis mengingat sikap Choljong yang telah berubah. Ya, Choljong nampaknya mulai menyukai Ratu Kim So-young. Di saat hati sedang sedih, Yong-pyong datang dengan membawa kabar jika Norige yang diberikan pada Dayang Wol sudah ditemukan. Di saat bersamaan, istana pun gempar dengan penemuan jenazah di sumur. Jo Hwa-jin pun datang dan memeriksa. Ia pun terkejut dan menduga jika jenazah itu adalah jenazahnya Dayang Wol. Ya, keberadaan jenazah itu sepertinya adalah ulah Ibu Surijo dan Menteri Jo yang tampaknya hendak membuat seolah-olah jenazah yang ditemukan di sumur itu adalah jenazahnya Dayang Wol. Mereka hendak membangkitkan kemarahan Jo Hwa-jin dan menggunakan selir itu untuk melawan Ratu Kim So-young. Kesal, Jo Hwa-jin pun melampiaskan kemarahannya dengan berlatih memanah hingga jempolnya terluka. Sementara itu di dalam sumur, Kim Moon-geun tengah bingung karena kehilangan buku besar miliknya. Ia pun mengunjungi Kim Jua-geun dan menyogoknya. Melihat sikap Kim Moon-geun yang gelisah, Kim Jua-geun menduga jika Kim Moon-geun pasti telah kehilangan buku besarnya. Di istana, Ibu Suri Agung Sunwon pun lantas mengunjungi Choljong dan menyuruhnya untuk jadi raja yang menurut dan bersikap baik aja. Dan malamnya, Choljong pun bermimpi jika ia menjadi raja boneka yang sepenuhnya dikendalikan Ibu Suri Agung Sunwon. Ia pun terbangun dan karena nggak bisa tidur, Choljong pun membuat kamus ratu, yang mana di dalamnya berisi rangkuman kata-kata aneh ratu yang sering meluncur dari mulutnya. Sementara itu, Jang Bong-hwan yang lagi tidur malah bermimpi mesum. Dalam mimpinya, ia tengah mandi bersama para selir yang cantik jelita. Namun di tengah mimpinya, terdengar suara Choljong yang memanggil namanya dan hendak kembali menciumnya. Haduh, dan episode ke-10 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin kesini, makin kental ya unsur politiknya. Di episode 10 ini, kita dikejutkan dengan jatuhnya buku besar ke tangan Jo Hwa-jin. Entah pertanda baik atau buruk, yang pasti Jo Hwa-jin yang cemburu mulai menunjukkan sisi liciknya. Selain itu, entah mengapa Ibu Surijo menggunakan jenazah Dayang lain untuk dibuat seolah-olah itu adalah jenazah Dayang Wol ya. Apakah Dayang Wol tidak benar-benar tewas di tangan Kasim Pipi Codet? Penyelidikan yang dilakukan Kim Byong-in pun menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya yang sedang ia selidiki? Makin penasaran aja ya. Namun di episode ini ditutup dengan adegan yang manis. Choljong mulai memperhatikan Ratu dengan membuat kamus kata-kata yang sering dilontarkannya. Ya, Choljong sudah jatuh cinta pada Ratu yang gerasak gerusuk ini. Akankah lingkungan mendukung cinta mereka? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode 11 dan 12-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!